Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Jadi di episode kali ini kita akan membahas terkait pesta aksi korporasi ya, yang akan terjadi di BUMN di akhir tahun 2025 ya. Nah, untuk aksi korporasinya apa aja, kita akan bahas di next slide ya. Nah, sebelum saya mulai mungkin saya izin untuk memberikan informasi ya terkait dengan video terakhir saya terkait dengan BEMAS. Jadi BEMAS kalau kita lihat secara free float ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, ini udah berganti ke 5,67% ya. Ini bergantinya itu barusan sekali ya di siang hari ada reportnya, dimana dia ini secara free floatnya udah berhasil ya, terpenuhi ya. Jadi nextnya kemungkinan besar BEMAS bisa berpotensi keluar dari papan pemantauan dengan syarat kalau saya lihat secara free float sudah terpenuhi, tapi ya dari kriteria ya. Barusan saya cek ada kriteria, ternyata dia masuk kriteria baru yaitu kriteria 7. Jadi dari segi sahamnya harus liquid terlebih dahulu. Jadi di minggu kemarin itu dia masih di kriteria 6 ya, mungkin karena bursa melihat udah 3 bulan lebih ya sahamnya nggak terlalu liquid, makanya dia masuk ke kriteria 7. Jadi harus diliquidkan dulu baru bisa keluar dari papan pemantauan. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan aksi merger ya BUMN yang akan terjadi di akhir tahun ini. Jadi ada beberapa aksi merger di mana ada salah satunya ada BUMN Karya ya, BUMN Karya, terus juga ada aksi merger dari asuransi BUMN. Nah, saya ini melihat Danantara ini mulai agresif ya, di mana dia ini kan melihat beberapa sektor yang potensial ya akan diinvestasikan di Danantara, khususnya itu di sektor nikel ya. Nikel, terus ada upstream ya, ekspansi di oil dan gas, terus juga manufaktur, food security, digital infrastructure ya, data center, sekarang lagi ramai ya data center, fiber optik dan lain-lain ya. Terus ada juga Danantara ini lagi melakukan beberapa potensial investment ya, seperti Dragon Project ya milik Antam, dia kerjasama dengan CATL untuk bikin pabrik baterai ya. Terus juga ada Antam juga membuat gold manufaktur ya. Terus ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di market kita atau di bursa kita yang berpotensi ya mendapatkan pendanaan dari Danantara, seperti TINS, TPIA ya, Pertamina, PGO ya, isunya mau diambil sama brand atau apa, itu menjadi salah satu proyek strategis yang akan diinvestasikan oleh Danantara ya. Dimana ini datanya ini didapatkan ya dari various local news atau info news lokal ya, info berita lokal yang telah diolah oleh Badan Sekuritas. Nah, ini kalau kita lihat juga ya, Danantara ini rata-rata mereka ini berinvestasi itu di industri manufaktur di baterai ya. Makanya kemarin saham-saham nikel ini pada naik semua ya. Terus ada Waste to Energy. Ini salah satu contohnya itu adalah saham Toba ya. Saham Toba ini sahamnya kenapa beberapa 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir ini sahamnya naik cukup tinggi. Terus ada juga data center ya, data center seperti MLPT, DCII, terus juga ada data ya, itu sahamnya naik cukup gila-gilaan. Nah, kalau kita lihat Danantara ini udah mulai nge-planning ya beberapa project merger dan juga pembetulan kinerja ya dari beberapa BUMN yang bermasalah. Salah satunya adalah Garuda Indonesia. Ini akan disuntik ya, suntik dana. Terus ada juga Garuda Maintenance Facility Aero Asia ya, atau GMFI ya. Ini juga akan diperbaiki juga oleh Danantara. Terus juga ada ini ya yang saya bahas tadi sebelumnya, yaitu
BUMN insurance ya, yang akan di merger. Jadi ada 16 BUMN insurance yang nantinya akan di merger menjadi 3 ya. Jadi ada IFC Life, Mandiri Life, terus juga ada BRI ya. BRI, BNI Life itu berpotensi akan di merger ya. Terus ada Jasara Harja dan lain-lain itu akan di merger, di mana ada 16 perusahaan itu akan di merger menjadi 3 perusahaan aja. Dan yang pasti Tugu ini kalau kita berdasarkan historis yang ada, karena dia entitas yang udah listing, itu biasanya dia akan menjadi induk ya. Seperti contoh kasusnya BRIS. BRIS itu kan dia kalau kita lihat dari segi aset, kalau kita ngomongin aset ya, BRIS, BRI Syariah sebelum dia merger ya. BRI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BRIS itu asetnya seingat saya menjadi yang terkecil. Cuman dia menjadi entitas yang bertahan karena dia perusahaannya sudah listing. Nah, Tugu ini juga berpotensi menjadi entitas yang bertahan. Artinya dia berpotensi menjadi induk. Makanya menurut saya Tugu ini potensi kedepannya menjadi menarik karena dia bakal menjadi perusahaan yang bertahan. Di sisi lain, 16 perusahaan asuransi ini juga akan dibantu ya karena penerapan peraturan POJK akan mulai diterapkan di tahun depan, di mana kalau misalkan nggak mencukupi modal, mereka kan harus merger ya. Nah, salah satu solusinya ya bisa di merger ke misalkan ke IFC Life atau mungkin ke Tugu atau mungkin ke satu entitas yang lain ya. Terus ada juga merger perusahaan konstruksi ya, ada kedepannya mungkin akan di merger ya, isunya nanti Utama Karya akan menjadi salah satu entitas yang bertahan ya, terus ada BTPP, terus ada juga Adikarya sama Wika ya. Dimana nanti kedepannya biar BUMN ini nggak rebutan tender ya. Biasanya kan rebutan tender, akhirnya murah-murahan, akhirnya marginnya tipis. Akhirnya sekarang perusahaannya banyak yang bangkrut ya atau runtuh seperti itu. Terus yang terakhir adalah merger dari sub construction-nya. Jadi ada beberapa perusahaan seperti Weton, WSBP, PPRE, PPRO, ADC, PWG, ini nanti akan di merger ya, biar gak kebanyakan anak usaha gitu ya. Misalkan kalau kita ngomongin beton ya, ada Weton sama WSBP. Mungkin nanti ada salah satu dari perusahaannya ini akan bertahan ya. Misalkan kalau kita lihat kan beberapa hari terakhir ya, direktur-direktur dari WSBP ini pindah ke Waskita ya. Nah, kemungkinan besar WSBP ini akan juga di merger, makanya sahamnya beberapa hari ini kan naik ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, pergerakan dari sahamnya, ini sangat potensial ya. Adikarya ini kalau misalkan dia udah break ya dari resistennya ini, dia mungkin akan berpotensi untuk mengakhiri bearish-nya ya. Ini juga PTPP pun juga sama, jadi sekarang udah potensi untuk nge-break resistennya, dan awalnya bearish mungkin berpotensi untuk kembali bullish ya, kalau misalkan mergernya nanti berhasil seperti BRIS. Terus ini juga Waskita Beton, ini juga kebetulan hari ini harganya 19. Kalau misalkan nanti mergernya berhasil, merger dengan beberapa perusahaan beton precast yang lainnya dengan beberapa proyek Giant Seawall ya. Giant Seawall kan butuh precast banyak ya. Itu pasti ordernya ke Waskita ya, Waskita atau Weton ya. Ini mungkin akan Waskita balik ke 50 ke atas ya, seperti itu Waskita betonnya. Terus ini ada juga asuransi Tugu ya. Asuransi Tugu juga sekarang lagi posisi bearish. Kalau misalkan nanti merger, itu bisa menjadi perusahaan yang potensial kalau kita ngomong aksi korporasinya nanti berhasil apa enggak ya. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Buat teman-teman yang tertarik menjadi nasabah One Stop Research, bisa WA aja ya di 0811-888-4657. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.